Halo teman-teman, selamat ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya nggak akan bermain-main dengan piano saya, tapi saya ingin bermain-main dengan gitar dan dengan satu alat yang penting untuk pemain gitar, ya, namanya capo. Tentu kita tahu, pasti udah banyak yang tahu, tapi ya, saya akan perkenalkan bagi yang belum tahu atau yang ingin mengoptimalkan capo. Oke. Dalam teknik bermain gitar itu ada satu posisi yang tidak tergantikan suaranya, yaitu open string, ya. Kenapa? Karena tingkat kenyaringannya berbeda. Seperti misalnya seperti ini bentuk chordnya. Saya bisa saja bermain tidak open string di sini. Saya tekan senar yang notasinya sama seperti itu, maksudnya harmoninya sama kan dengan ini, cuman ini di A, ini di B. Makin kesini tentu makin gelap suaranya, tidak seperti bentangan begini, ya. Terus banyak juga kepentingannya untuk lagu-lagu yang harus dimainkan secara open string, karena mungkin enak sekali untuk posisi seperti misalnya lagu ini. Oke, itu tidak dimainkan atau ini. Oke, itu mutlak posisinya harus di posisi G. Kalau ada yang mau di posisi A, terus gimana ya? Oke, kita pasang alat ini, capo. Prinsipnya dia menjepit senar dari senar 1 sampai senar 6. Jadi seolah-olah gitar ini kita naikkan stemnya sesuai yang kita inginkan. Kalau kita ingin bermain posisi posisi G, tetapi suaranya A, tentu kita harus pasangnya di fret kedua, seperti ini. Oke. Ini perhatikan masang capo harus benar-benar lurus supaya senarnya bunyi dengan baik semuanya. Oke, sudah nih. Sekarang saya akan mainkan lagu tadi, ya, di posisi G tetapi dengan suara A. Oh, sorry. Oke kan? Terus misalnya lagu tadi, lagunya Yura ya, mainnya kan di bass, tapi dalam posisi A, posisinya di sini. Harusnya main di sini. Oke, kita pasang di fret 1. Karena gitar itu sangat unik, dengan senar yang sama, dengan senar yang berbeda bisa membunyikan not oktav yang sama. Maksudnya gini, senar 1 open string itu E kan, lalu kita bisa bunyikan nada E juga dengan oktav yang sama dengan senar 2 fret 5. Tentu yang membedakan adalah ketebalan dari suara. Hasil suaranya berbeda. Nah, ini saya sudah pasang di fret 1, berarti kalau saya main A sama dengan bass, berarti kita bisa sama main dengan nada dasar aslinya, dengan tentunya dengan sound yang sama, dan ya, kita mendekati atmosfer dari nuansa aransemen untuk lagu itu. Tinggal kita betul nggak kita memainkan harmoninya. Jadi tentu kita kembali lagi harus detail mendengarkan nada per nada dari harmoni tadi. Oke, ini kayak lagu tadi, kita harus hati-hati. Dia mainnya gitu. Ini bentuknya. Oke.
kedua berbeda, hampir sama depannya. Sekarang oke ya. Jadi lengkapnya ya perlu ketelitian untuk mendengarkan cara bentuk chord dalam setiap lagu, karena setiap lagu berbeda-beda, setiap pemain gitar berbeda-beda untuk memberikan sentuhan iringan, dan kalau ada yang kurang tentu berbeda hasil suaranya. Ini di sini paling enak misalnya cat. Nah ini kita harus cari benar-benar suaranya, jangan sampai ada yang tertinggal ya, jangan sampai kita mainnya. Nah ya, jangan sampai seperti itu. Oke. Waduh, saya bukan pemain gitar, tapi saya hanya ingin berbagi tentang gitar. Contoh lagi lagu apa ya? Lagu A Thousand Years. Dia memainkan dia main di bass, tapi dia main posisi G. Berarti kita harus pasang di fret ketiga. Oke, kita pasang kaponya. Jadi kapo itu bentuknya seperti ya, dia tuh penjepit yang senarnya nantinya itu ditindih oleh karet, dan kapo itu ada per yang cukup kuat, tetapi dia tidak melukai bodi karena masing-masing diberikan karet, jadi tidak merusak bodi gitar ataupun neck ataupun fret ya. Nah ini kita harus hati-hati, kadang-kadang dia ngefret sampai betul-betul posisinya. Oke, ini udah. Oke. 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 Jadi kalau yang belum terbiasa dengan dengar kapo, pasti itu gitar apa itu gitu, seperti sebuah gitar yang kecil dengan stem yang bukan dari E, karena ini kita bisa fleksibel di mana aja bisa ya. Bisa juga kita di fret 5 ya, terserah. Jadi nanti kalau kita mainkan posisi G akan seperti ini, unik suaranya, dan itu tidak dimiliki oleh piano karena gitar punya open string dan tidak open string. Jadi itu yang menyebabkan gitar unik, nuansa akustik yang begitu kental. Walaupun piano bisa main di mana-mana aja ya, tapi tetap gitar menurut saya unik. Oke, ya mungkin nggak seberapa penting
yang baru saja saya sampaikan ya hanya untuk happy-happy aja, untuk mungkin sasarannya yang belum tahu tentang capo. Jadi nanti kalau dengar lagu tadi, contohnya lagu Yura, jangan bingung kenapa dia main di bass. Ternyata posisi tekniknya bisa seperti itu. Hebat banget tangannya gitu kan. Oke. Karena kalau stem gitar yang dinaikkan, senar 1 kita paksa untuk bisa menjangkau nada E, itu pasti ada 2 kemungkinan, senarnya yang putus atau nanti necknya yang bengkok. Makanya diciptakan alat capo ini. Ya, itu saja teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa.